warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas besar fisika dengan judul Efek Gaya Gerak Listrik Induksi terhadap Stabilitas Pacu Jantung Elektronik di sekitar perangkat MRI yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Pacemaker merupakan perangkat yang vital bagi pasien dengan gangguan irama jantung, khususnya mereka yang mengalami bradikardia, yaitu denyut jantung yang terlalu lambat. Sebagai alat elektronik yang ditanamkan di dalam tubuh, pacemaker bekerja dengan sangat sensitif terhadap pengaruh luar, termasuk medan magnet elektromagnetik. Salah satu tantangan besar adalah saat pasien dengan pacemaker perlu menjalani pemeriksaan MRI. MRI atau Magnetic Resonance Imaging menggunakan medan magnet yang sangat kuat serta gelombang radio frekuensi. Kombinasi ini menciptakan lingkungan elektromagnetik yang kompleks yang beresiko mengganggu fungsi pacemaker. Dampaknya bisa cukup serius. Medan elektromagnetik dari MRI dapat menyebabkan pacemaker mengalami malfungsi atau bahkan menimbulkan pemanasan jaringan di sekitar elektroda yang bisa membahayakan pasien. Meskipun saat ini sudah ada pacemaker yang disebut MRI kondisional, yaitu pacemaker yang dirancang untuk tetap aman digunakan dalam kondisi MRI tertentu, penggunaannya tidak bebas risiko. Ada batasan terkait kekuatan medan magnet, posisi atau orientasi tubuh pasien selama pemindaian, dan protokol pemeriksaan yang sangat ketat harus diikuti untuk menjaga keselamatan. Dengan kata lain, meskipun teknologi sudah berkembang, pemeriksaan MRI pada pasien dengan pacemaker tetap harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan pengawasan medis yang ketat. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai landasan teori dari makalah ini. Gaya gerak listrik atau GGL induksi adalah tegangan listrik yang muncul akibat perubahan medan magnet pada suatu konduktor. Hukum Faraday menyatakan bahwa besar GGL itu sebanding dengan laju perubahan fluks magnetik. Sedangkan hukum Lenz menjelaskan bahwa arus induksi selalu berlawanan arah dengan perubahan fluks tersebut. Induksi elektromagnetik terjadi saat konduktor bergerak terhadap medan magnet atau ketika medan magnet berubah terhadap waktu. Prinsip ini menjadi dasar kerja berbagai perangkat seperti generator, transformator, serta alat medis seperti pacemaker dan MRI. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pacu jantung elektronik atau pacemaker. Apa sih pacemaker itu? Nah, pacemaker adalah alat kecil yang ditanam di dalam tubuh untuk mengatur detak jantung pada pasien aritmia. Alat ini itu gunanya untuk mendeteksi irama jantung dan mengirim impuls listrik saat diperlukan melalui elektroda. Komponennya meliputi generator, elektroda, dan sensor aktivitas. Sistem kerjanya yaitu mencakup sensing, phasing, dan feedback yang memungkinkan penyesuaian denyut nadi secara otomatis. Nah, pacemaker modern dapat diprogram dari luar tubuh dan membantu menjaga ritme jantung tetap stabil sesuai kebutuhan pasien. Keren banget kan? Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prinsip kerja MRI. MRI bekerja dengan memanfaatkan medan magnet kuat dan gelombang radio untuk mempengaruhi orientasi inti hidrogen dalam tubuh. Ketika gelombang RF dihentikan, inti hidrogen melepaskan energi dalam bentuk sinyal yang ditangkap dan diolah menjadi gambar jaringan tubuh. Karena tubuh mengandung banyak sekali air atau ilmiahnya bisa kita sebut hidrogen, MRI sangat efektif untuk melihat jaringan lunak seperti otak, otot, dan juga organ. Apa sih keunggulan dari MRI ini? Nah, keunggulannya adalah tidak menggunakan radiasi
aman, dan menghasilkan gambar resolusi tinggi dengan kontras yang jelas. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi antara MRI dan pacemaker. MRI menggunakan medan magnet statis, medan gradien, dan gelombang RF atau radio frekuensi yang dapat mengganggu kerja pacemaker. Medan statis dapat memicu gaya mekanik dan mengaktifkan medan magnetik pada pacemaker. Medan gradien yang berubah cepat dapat menginduksi tegangan listrik atau GGL pada kabel elektroda. Sedangkan gelombang RF dapat menyebabkan pemanasan lokal di ujung elektroda. Kombinasi efek ini beresiko menimbulkan arus tak terkontrol, gangguan deteksi sinyal, serta kerusakan jaringan, sehingga paparan MRI menjadi tantangan serius bagi pasien dengan implan pacemaker. Dampak klinis interaksi MRI dan pacemaker yaitu yang pertama, malfungsi sistem. Dampak klinisnya berupa kesalahan pacing dan deteksi ritme yang salah. Yang kedua yaitu pemanasan elektroda. Dampak klinisnya berupa nyeri dan luka. Yang ketiga yaitu reset sistem elektronik. Dampak klinisnya berupa mode aman aktif serta kehilangan fungsi. Dan yang terakhir yaitu irama jantung terganggu. Dampak klinisnya berupa resiko asistol atau fibrilasi fatal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang solusi teknologi berupa MRI Safe Pacemaker. Berdasarkan jurnal Safety of MRIs in Patient with Pacemaker and Defibrillators, solusi utama untuk mengatasi resiko MRI pada pasien dengan pacemaker ialah dengan penggunaan MRI conditional pacemaker, yakni dengan menggunakan alat yang dirancang khusus agar aman digunakan dalam medan magnet MRI. Alatnya berupa Medtronic AirRhythm MRI SureScan dan Advisa MRI SureScan yang merupakan generasi pertama pacemaker MRI yang aman digunakan dan mendapat persetujuan oleh FDA. Pacemaker ini menggunakan material non-ferromagnetik dengan lid khusus untuk mengurangi pemanasan akibat RF serta filter elektromagnetik dan mode pemrograman MRI guna mencegah gangguan fungsi selama pemeriksaan. Studi klinis menunjukkan bahwa penggunaannya aman, termasuk untuk MRI dada, dengan risiko komplikasi yang sangat rendah dan perubahan parameter yang tidak signifikan secara klinis. Teknologi ini tidak hanya meningkatkan keselamatan, tetapi juga memperluas akses diagnostik MRI bagi pasien dengan perangkat implan. Namun, prosedur MRI tetap harus mengikuti protokol ketat serta pemantauan selama pemeriksaan untuk memastikan keamanan alat. Selanjutnya ada upaya penanggulangan risiko MRI pada pasien pacemaker. Upaya penanggulangan risiko MRI pada pasien dengan pacemaker mencakup 3 langkah utama. Yang pertama, pengembangan pacemaker MRI compatible dengan material non-ferromagnetic, sirkuit terlindungi, hal sensor, mode MRI, dan lens khusus untuk mengurangi pemanasan. Yang aman digunakan pada MRI 1,5 Tesla dengan protokol. Kedua, penerapan protokol keselamatan rumah sakit seperti reprogramming perangkat, aktivitas mode pancing asinkron, kesiapan tim medis, serta seleksi pasien yang ketat. Dan yang ketiga, penggunaan sliding ruang MRI dengan pengaturan parameter seperti batas medan magnet 1,5 Tesla dan SER maksimal 2 Watt per kilogram untuk mengurangi risiko interferensi elektronik. Baik, kesimpulannya adalah penggunaan MRI pada pasien dengan pacemaker menghadirkan tantangan serius akibat risiko gangguan elektromagnetik seperti gaya gerak listrik dan interferensi RF yang dapat menyebabkan malfungsi perangkat. Meski pacemaker MRI kondisional telah dikembangkan, penggunaannya tetap memerlukan protokol keselamatan yang ketat. Untuk mengatasi risiko ini, dibutuhkan desain perangkat medis yang tahan terhadap interferensi elektromagnetik, termasuk penggunaan bahan pelindung dan teknik shielding. Selain itu, kolaborasi antara insinyur biomedis dan tenaga medis sangat penting untuk memastikan pengembangan alat medis yang aman, efektif, dan sesuai kebutuhan klinis. Pendekatan holistik ini menjadi kunci untuk menjamin
keselamatan pasien, dan efektivitas penggunaan pacemaker dalam lingkungan MRI. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.